Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang tugas besar kami yang berjudul penerapan metode klasifikasi decision tree untuk memprediksi customer potensial pada PT Scooters. Sebelumnya di sini ada anggotanya, ada saya, Karisa Salsabila, lalu ada teman saya Takia Alima Munafa, lalu yang terakhir ada Zevan Fadila Sastra. Untuk di sini bab satunya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu, Scooters itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya dalam penyediaan layanan konsultasi dan bimbingan untuk beasiswa ke luar negeri. Nah, customer potensial di sini itu pelanggan yang menunjukkan kepuasan tinggi serta memiliki frekuensi dan nilai permintaan yang besar. Terus juga prediksi potensi pelanggan ini tuh melibatkan analisis berbagai faktor. Terus faktor-faktornya itu tuh kayak latar belakang pendidikan, kayak asal sekolah, kurikulum, dan lain-lainnya. Nanti lengkapnya akan dijelaskan oleh Takia. Lalu kami mendapatkan metode klasifikasi. Klasifikasi ini itu merupakan proses mengelompokkan objek ke dalam kategori tertentu berdasarkan ciri atau karakteristik yang serupa. Lalu untuk decision tree itu sendiri itu merupakan algoritma yang termasuk teknik klasifikasi pada data mining. Nah, ini tuh algoritma decision tree ini tuh akan mempresentasikan data ke dalam bentuk pohon keputusan. Kenapa kami memilih algoritma decision tree ini tuh karena kemampuannya dalam mengklasifikasikan data secara hierarkis dan memberikan hasil yang mudah untuk diinterpretasikan. Kelebihannya juga itu mudah dipahami dan mudah untuk diinterpretasikan sehingga cocok untuk pengambilan keputusan yang transparan. Terus juga decision tree itu bisa membantu mengidentifikasi berbagai faktor penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya scroll lagi. Ini untuk penelitian-penelitian terdahulunya. Terus, meskipun penelitian tersebut tuh memberikan wawasan berharga tapi terdapat kesenjangan dalam penerapan decision tree khususnya untuk prediksi pelanggan potensial di sektor edukasi online. Makanya itu kami memilih PT Scooters untuk penelitian kami ini. Selanjutnya tentang bab 2 metodologi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Takia. Silakan Takia. Baik. Kemudian dimasuk bab 2 ada metode penelitian. Dan ini kita menggunakan metode klasifikasi yaitu menggunakan algoritma decision tree. Sebelumnya dijelaskan decision tree apa. Kemudian decision tree sendiri sebuah teknik analisis untuk memprediksi faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi customer potensial. Penelitian ini melibatkan tahapan pada gambar berikut. Oke. Ini merupakan tahapan metode penelitian yang kami gunakan. Pertama yaitu mulai. Tahap pertama ada identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan kita menentukan tujuan penelitian, dilakukan studi literatur, kemudian mengumpulkan data. Tahap intinya itu kita mengolah data, yaitu analisis dan implementasi, kemudian akan keluar sebuah hasil. Untuk penjelasannya, pada tahap identifikasi masalah, kita melakukan wawancara kepada pihak terkait, yaitu PT Scooter, mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahannya sendiri adalah kesulitan dalam mengelola data pelanggan untuk memprediksi secara akurat pelanggan mana yang memiliki potensi tinggi untuk dijadikan pelanggan program berbayar. Setelah itu, setelah masalah diidentifikasi, kita menentukan tujuan penelitian ini, yaitu menerapkan metode klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi potensi pelanggan pada PT Scooter guna meningkatkan akurasi prediksi pelanggan potensial dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja atau faktor utama yang mempengaruhi potensi pelanggan. Tahap selanjutnya merupakan studi literatur yang mana kita mencari atau meninjau berbagai jurnal atau artikel maupun buku dan e-book untuk memahami konsep, teori, dan metode untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini. Setelah melakukan studi literatur,
kita mengumpulkan data yang dibutuhkan dari PT Skuter, yaitu berupa informasi tentang pelanggan seperti asal sekolah, kurikulum belajar, sertifikat bahasa, prestasi, nilai rapot, dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Selain itu juga terdapat data demografis seperti usia dan perizinan orang tua. Berikut merupakan rincian dataset pelanggan dari PT Skuter yang kita ambil, yang kita dapatkan dan kita jadikan sebagai dataset untuk decision tree. Setelah itu, setelah data dikumpulkan, maka data tersebut diolah. Pengolahan data melibatkan beberapa langkah penting seperti pembersihan data, kemudian transformasi data, dan normalisasi data jika diperlukan. Langkah ini mencakup pengkodean variabel, penanganan data yang hilang, dan pembagian data menjadi set pelatihan atau training set, dan set pengujian atau testing set. Proses pengolahan data ini penting untuk memastikan bahwa model decision tree dapat dibangun dengan data yang berkualitas tinggi. Setelah data siap, maka langkah selanjutnya itu kita menerapkan metode klasifikasi decision tree untuk membangun model prediksi. Setelah data diolah, maka akan muncul atau keluar hasil mencakup prediksi pelanggan potensial serta faktor-faktor apa saja atau faktor yang mempengaruhi potensi pelanggan. Kemudian dilanjutkan bab 3 hasil pembahasan oleh teman saya yaitu Zevan. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya untuk hasil dan pembahasan pada bab 3, yaitu pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil implementasi metode klasifikasi decision tree untuk memprediksi customer potensial pada PT Scooters, serta apa saja pembahasan mengenai hasil yang diperoleh atau hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Yang pertama adalah peneliti mengimplementasikan decision tree menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan library berupa yang bernama Scikit Learn, dan langkah-langkah pengimplementasiannya meliputi persiapan data, encoding, kategorial, pembagian data, pembuatan dan pelatihan model, serta prediksi dan evaluasi. Berikut adalah hasil dari klasifikasi. Hasil dari klasifikasi menunjukkan tingkat keakuratan sebesar 96,67%, yang menunjukkan bahwa model decision tree yang dibangun memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data. Dan selanjutnya ada precision. Untuk precision, untuk kelas potensialnya 0 adalah 0,98, dan untuk kelas potensial satunya adalah 0,95, yang dimana precision ini dapat mengukur ketetapan model dalam memprediksi kelas tertentu, yaitu beberapa banyak dari prediksi positif yang benar-benar positif. Dan selanjutnya ada recall. Recall ini untuk kelas potensialnya 0 adalah 0,96. Dan untuk kelas potensial 1 adalah 0,98. Recall mengukur kemampuan model dalam menangkap semua kasus positif yang sebenarnya ada dalam data. Dan F1 score adalah skor rata-rata harmonis dari precision dan recall. Ini termasuk nilai F1 score untuk satu kelas not potensial 0 adalah 0,97, dan untuk kelas potensial 1 adalah 0,96, yang artinya menunjukkan bahwa keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Dalam model yang kita buat atau dalam program yang kita buat, ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data menjadi potensial dan tidak potensial, atau membagi potensi data yang potensial dan tidak potensial dengan mengikat dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Berikut adalah hasil visualization dari decision tree yang udah dibuat.
Dan selanjutnya ada analisis faktor pengaruh. Berdasarkan struktur decision tree yang udah ada, dapat dihasilkan dan dianalisis lebih lanjut dan diidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi potensi pelanggan. Yang pertama adalah usia customer. Usia customer, pelanggan dengan usia tidak lebih dari 20 tahun memiliki potensi yang lebih tinggi. Ini mungkin karena fokus PT Scooters hanya pada layanan konsultasi beasiswa untuk mahasiswa. Dan selanjutnya ada perizinan orang tua. Perizinan orang tua ini sangat penting, yang menjadi faktor penting dalam menentukan potensi pelanggan. Ini juga menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam keputusan dan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan selanjutnya ada nilai rapot. Pelanggan dengan nilai rapot minimal di atas 70 pelanggan dengan nilai rapot di atas 70 memiliki potensi yang lebih tinggi. Ini mengidentifikasi bahwa prestasi akademik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan potensi pelanggan. Dan selanjutnya ada pembahasan hasil implementasi dari decision tree menunjukkan bahwa performanya sangat baik dengan tingkat keakurasian 96,67%. Ini sangat mengidentifikasi bahwa model dapat memprediksi customer potensial dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Keseimbangan antara precision dan recall untuk keduanya menunjukkan bahwa model ini tidak bisa atau tidak bias terhadap satu kelas. Analisis faktor yang pengaruh memberikan wawasan berharga pada PT Scooters dalam memahami karakteristik pelanggan potensial. Fokus pada pelanggan muda. Yang pertama, fokus pada pelanggan muda dengan usia tidak lebih dari 20 tahun. Ini apa sih? Dengan usia tidak lebih dari 20 tahun sebagai faktor penting, PT Scooters dapat memfokuskan strategi pemasaran mereka pada SMA mahasiswa pada tahun pertama. Dan kedua, pentingnya dukungan keluarga. Ini kan tadi udah dijelasin ya. Maaf, tadi udah dijelasin. Kita lanjut aja. Visualisasi decision tree memungkinkan interpretasi yang lebih mudah terhadap proses pengambilan keputusan model. Dan ini dapat membantu tim manajemen dari Scooters dalam memahami logika di balik prediksi dan mengambil keputusan bisnis yang lebih informatif. Meskipun hasil yang diperoleh sangat memuaskan, tetapi ada beberapa rekomendasi untuk mempertimbangkan keputusan lebih lanjut. Yang pertama ada pemantauan berkelanjutan. Mengingat dinamika pasar pendidikan yang terus berubah, model perlu dipantau dan diperbarui secara berkala. Dan selanjutnya ada integrasi data tambahan. Menambahkan data seperti minat studi atau rencana karir pelanggan mungkin aja dapat meningkatkan akurasi prediksi lebih lanjut. Dan ada personalisasi layanan. Dari faktor-faktor penentu yang telah diidentifikasi, PT Scooter dapat mengembangkan layanan yang lebih personal dan terarah untuk setiap segmen atau kalangan pelanggan. Dan yang keempat, ada strategi retensi. Strategi retensi ini mengidentifikasi pelanggan potensial PT Scooters dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan strategi retensi pelanggan yang efektif.
Dari implementasi model decision tree ini memberikan dasar yang kuat bagi PT Scooters untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan layanan mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang karakteristik pelanggan potensial, perusahaan dapat mengakolokasikan sumber daya lebih efisien, memberikan tingkat konversi pelanggan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis dalam industri konsultasi beasiswa luar negeri. Tes. Selanjutnya, Mungkin langsung aja masuk ke bagian codingan aja, Sipan. Apa? Bisa dilanjutin ke share screen codingannya. Ini yang mau share screen codingannya siapa nih? Di pause dulu bisa nggak itu, Sal? Gak bisa di pause. Gak bisa halo, gak bisa di pause, misalnya nge-stop, bener-bener stop recording. ntar aku nyoba share screen. Takutnya kalau share screen ini ada tuh. Salah. Ya, ntar ya ganti nama dulu. Baterainya lowbat loh. Ya ayo sebelum mati. Ini ntar di itu ya di crop. Tadi Iya, gak jelas banget anjir. pasti Padahal diedit. gue Pasti diedit. tadi gue bilang suruh jangan dibaca semua. Emang Jepan ini Ya gimana? Mau semua jelasin apa dibaca. coba di situ penjelasannya dikit. Gak bisa nyimpulin. Banyak. Terus apa? Mau rename dulu bentar. Ini sih Jepan sih ini ngedit sih. Ini codingan siapa yang jelasin? Lu lah. Oh, oke. Oke. Udah mulai? Katanya. Udah mulai belum? Udah. Orang nggak ke stop kok. Oh, nggak ke stop. Oke.
Berikutnya, ini saya menampilkan hasil dari codingan atau hasil dari implementasi kode yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada import Panda ASPD. Ini baris yang mengimport dari library Panda yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data PD alias data yang umum digunakan untuk Pandas. Dan yang selanjutnya ada from Skyline Model Selection. Nah, ini baris yang mengimport fungsi train test split dari modul Skyline Model Selection yang digunakan untuk membagi dataset menjadi pelatihan dan pengujian. Dan selanjutnya, baris ini dapat mengimpor decision tree classifier dan plot tree dari modul Skyline Tree. Decision tree classifier yang digunakan untuk membuat dan melatih model pohon keputusan, sedangkan plot tree digunakan untuk memvisualisasi pohon keputusan yang akan ditampilkan pada ini hasilnya. Atau bisa dibilang ini memanggil library. Nah, dan selanjutnya ini load data adalah pemanggilan dataset ya. Dataset yang di sini, ini ada dataset scooters dipanggil untuk memproses kegiatan selanjutnya pada codingan. Nah, selanjutnya ada baris ke berapa nih? Baris ini ya. Handle missing values and ya baris inilah. Itu tuh baris untuk mengatasi nilai-nilai yang hilang dalam dataset dengan menggantinya menggunakan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul dari setiap kolom. Dari codingan ini mengambil modus dari setiap kolom dan in place true atau memastikan perubahan dilakukan pada data frame. Dan di sini ada data encode drop, ada potensial dan tidak potensial, dan ya itu. Dan bagian ini nih sebenarnya untuk memisahkan dataset menjadi fitur X dan Y. Makanya di sini ada tulisannya exist sama dengan 1. Nah, itu agar datasetnya terpisah menjadi fitur X dan Y. Yang X berisi semua kolom kecuali kolom potensial dan tidak potensial, sedangkan Y hanya berisi kolom target. Dan baris selanjutnya yang text train ini split the data into training and testing set. Nah, itu tuh buat apa ya? Buat membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Berarti 30% data akan digunakan sebagai set pengujian dan random state memastikan pembagian data tetap konsisten setiap kali kode itu dijalankan. Dan selanjutnya ada create and train the decision tree model. Nah, ini bagian untuk membuat model pohon keputusan yang tadi library-nya ada di atas dan kini dipanggil, dan melatihnya atau fit menggunakan data pelatihan yang telah ada di dataset. Nah, ini digunakan untuk memastikan hasil dapat direproduksi. Dan selanjutnya ada baris predict dan extest ya. Ini menggunakan model yang telah dilatih dan menyimpannya di prediksi YPRED. Dan selanjutnya ada bagian print. Print ini buat menampilkan ya, bagian mencetak atau menampilkan dari akurasi skor dan laporan klasifikasi atau classification report yang memberikan rincian metrik evaluasi kinerja model seperti recall and F1 score yang sebelumnya udah dijelaskan.
Dan bagian terakhir ada visualize the decision tree. Ini bagian untuk memvisualisasi pohon keputusan yang ada di gambar di bawah ini. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan ke teman saya, Salwa. Baik, tadi itu merupakan penjelasan dari tugas besar kami untuk mata kuliah kecerdasan buatan sistem informasi dengan judul apa tadi judulnya? Tak ya. Apa tadi judulnya? Aku lupa. Penerapan metode klasifikasi decision tree Oh ya, untuk memprediksi. Oke. Penerapan metode klasifikasi decision tree untuk memprediksi customer potensial di perusahaan scooters. Mohon maaf, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.